Bilik Rahasia San Etheria. Hari ini terik sekali. Badanku basah dengan keringat dan baju ini serasa mencekikku. Oh ya, hai, aku Nada. Hari ini aku sedang mencari sebuah buku di pasar loak. Ada novel yang sudah berhenti produksi dan aku hanya melihat sekilas saat itu. Karena rasa penasaranku yang tinggi, maka aku harus mencarinya. Kuputuskan untuk mendatangi toko buku tua ini. Selamat datang. Oh, wow. Tempat ini penuh dengan bau apek. Tapi buku di sini tertata rapi. Keadaan di sini sunyi sekali. Tak ada pengunjung lain selain aku. Aku pun mulai menjelajah dan mencari buku yang aku inginkan. Hingga sampai di ujung lorong. Aku ambil satu persatu buku dengan desain cover seperti yang kuingat. Ku baca, ini bukan. Ku coba buku yang lain. Ini juga bukan. Terbuka pintu di balik jajaran rak buku itu. Aku hanya memandangnya terpaku. Kemudian melangkah dan aku seperti ditarik ke suatu tempat yang lembab saat ku bisa membuka mata. Oh, wow. Tempat ini indah sekali, gumamku. Halo, selamat datang di negeri San Etheria. Seorang wanita mengejutkanku. Aku hanya memandangnya penuh tanya. Dia menyodorkan tangan. Perkenalkan, aku Lira. Tempat apa ini? Belum sempat dia menjelaskan, suara dentuman yang memekakan telinga terdengar. Mari ku jelaskan sambil kita jalan, katanya sambil panik. Aku masih diam mematung menunggu penjelasan. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Kita tak bisa banyak bicara. Ayo cepat, kita harus membereskan ini. Membereskan apa? Aku tak punya masalah apa-apa dengan kalian. Aku ingin pulang. Kamu tak akan bisa pulang sebelum membantu kami. Sembari berlarian, Lira menceritakan apa yang terjadi di sini. Ini Lira, seorang peri tumbuhan yang bijaksana dan baik hati. Ternyata dunianya sedang diserang oleh kelompok kegelapan bernama Kraugen yang ingin menghancurkan kota Lira. Kraugen ingin semua peri tunduk di bawah kekuasaannya. Dan Lira sedang ditugaskan oleh kelompoknya mencari mata air suci. Untuk mencapai sana, mereka membutuhkan manusia yang berhati baik. Jika kamu di sini, berarti kamulah orangnya. Aku? Ucapku tak percaya. Lira menjelaskan bahwa ia harus ke puncak Gunung Suci, tempat mata air suci yang menjadi sumber kehidupan di kotanya itu berada. Air itu harus diminum oleh mereka yang sudah terkena pengaruh Kraugen, sehingga mereka bisa pulih kembali dan membantu peri tumbuhan yang lain untuk memerangi Kraugen. Tak kusangka, anak seimut ini berkelahi dengan kehidupan yang penuh tekanan seperti ini. Kami melewati jalanan yang ramai dengan orang. Seperti tak ada masalah dengan mereka, gumamku sendiri. Namun, dengan lirih Lira menjelaskan bahwa mereka masih belum tersentuh aura kegelapan Kraugen. Itulah mengapa ia harus cepat sebelum semuanya terlambat. Kami baru setengah jalan, dan jujur, aku capek sekali. Untungnya, Lira baik, hingga dia mengizinkan kita untuk melipir di kedai pinggir jalan sebentar. Malam pun tiba. Aku meminta Lira untuk memberi waktu beristirahat. Baiklah, kita istirahat sebentar. Esok, sebelum matahari muncul, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Di mana kita akan beristirahat? Di sini, tunjuk Lira ke tanah. Aku memandangnya penuh tanya. Aku merasa ada hawa kegelapan di area ini, maka kita harus sembunyi. Aku hanya mengangguk pelan dan membantu Lira menyiapkan tenda dan mulai tertidur. Aku berharap semoga ini hanya mimpi. Namun, di tengah malam, bangun Nanda! Lira menggoyangkan tubuhku. Aku masih mengerjap untuk mengumpulkan kembali nyawaku. Ayo, kita harus pergi dari sini. Aku merasakan aura kegelapan mendekat. Kusadarkan diriku dengan segera. Tidak. Harapanku sepertinya sia-sia belaka. Ternyata ini bukan mimpi. Batinku dalam hati sembari bergegas membantu Lira mengemas tenda. Aku tetap di sini, di negeri antah berantah, dengan permasalahan
yang sungguh di luar nalar. Kemudian, kita berjalan dan menemukan tempat untuk bersinggah. Kami mulai beristirahat dan ia menyodorkan buah ke arahku sambil kita ngobrol banyak hal melewati malam. Makanlah! Berapa lama kita harus berjalan mencapai Gunung Suci? Tidak ada yang tahu. Cepat atau lambatnya kita sampai di sana tergantung kemampuan kita dalam memecahkan teka-teki. Tapi, kita hanya punya waktu 2 hari sebelum bulan purnama. Itu adalah waktu Kraugen dalam kekuatan penuh. Aku hanya mengangguk pengertian. Akhirnya, kita sampai di sebuah gerbang. Tiba-tiba, ada burung yang hinggap di tangan Lira. Pecahkan teka-teki ini sebelum kamu melewati gerbang. Hah? Nada? Ini waktumu. Aku masih mematung kebingungan. Mana yang lebih aneh? Burung yang bisa bicara, atau aku yang tak tahu apa-apa harus memecahkan teka-teki? Apakah kamu siap? Burung itu menghentikan lamunanku. Kalau aku tak bisa menjawabnya, apa yang akan terjadi? Kamu tak akan bisa melewati gerbang ini. Kita bisa melewati jalan yang lain. Ya kan, Lira? Hanya ada satu jalan menuju Gunung Suci. Baiklah, aku siap. Aku bisa terbang tanpa sayap, bisa menangis tanpa mata. Siapakah aku? Waduh, apa ya? Apakah layang-layang? Tapi layang-layang tak bisa menangis. Mungkin benangnya jadi tangisan. Kayaknya tidak. Aku tahu. Terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata. Awan. Awan bisa terbang di langit dan menurunkan hujan seperti menangis. Bagus. Ini awan. Hanya dengan ini, air suci dapat diambil dan dibawa ke tempat lain. Selanjutnya, aku memiliki kota, tapi tidak ada rumah. Aku memiliki gunung, tapi tidak ada pohon. Aku memiliki air, tapi tidak ada ikan. Apakah aku? Astaga, ada lagi. Kira hanya satu. Apakah peta? Peta memiliki semuanya, tapi dalam bentuk gambar. Biar ku coba. Peta? Jawabku tak yakin. Ya, benar. Ini peta untukmu. Peta ini yang akan memandu kalian sampai di Gunung Suci. Kemudian, burung itu terbang menjauh. Aku memberikan peta itu ke Lira. Kami mencoba mempelajarinya bersama. Kita ngobrol banyak hal di perjalanan. Tak terasa, kita sampai di tempat yang sedikit menyeramkan. Apakah kita salah jalan? Seharusnya sih tidak. Ular! Tenanglah, aku hanya ingin membantu. Aku terdiam menganga. Ular itu bicara padaku. Pasti penjaga gerbang yang lain. Lihatlah di sini ada teka-teki yang harus kalian pecahkan. Selesaikan dan lanjutkan perjalananmu. Aku pun mulai mencoba dan menyelesaikannya. Ya, meskipun dengan berkali-kali percobaan. Tapi tak apa. Kemudian, gerbang tak kasat mata terbuka. Itu adalah Gunung Suci. Ternyata, Gunung Suci bukanlah gunung, melainkan air terjun. Kami harus berenang ke seberang untuk bisa mencapai air terjun itu. Hanya manusia yang berhati baik yang bisa melewati genangan air ini. Bagaimana kalau itu bukan aku? Itu pasti kamu. Kamu sudah berhasil sampai ke tahap ini. Baiklah, jika saja. Jika itu bukan aku, apa yang akan terjadi? Energimu akan terhisap dan tak bisa kembali lagi ke duniamu. Aku menelan ludah. Bulan purnama itu 1 jam lagi. Kami harus mengambil air itu dan segera memberikannya ke peri yang lain. Aku tak boleh ragu. Baiklah, ucapku setuju. Dengan sedikit keberanian, aku mencoba mencelupkan kaki. Aman, tak ada rasa sakit atau apapun itu. Malah yang ada hanyalah rasa segar. Dengan semangat, aku mulai berenang. Akhirnya sampai juga. Saat ku mendekat ke air terjun, silau sekali. Aku tak bisa membuka mata dan tubuhku terasa seperti ditarik. Aku menemukan danau kecil yang berkilau. Tempat ini pasti tempat rahasia. Lihat saja sekeliling, tidak mungkin tempat ini di balik air terjun. Air terjun itu pasti hanya gerbang yang menutup keberadaan danau ini. Sepertinya danau inilah tempat air suci yang dimaksud.
Ku ambil air dari situ dengan awan yang telah diberikan padaku. Selesai, aku pun langsung berbalik. Aku tiba-tiba sudah berada di laut lagi. Karena kaget, aku terengah-engah dan berusaha mencapai daratan. Setelah mencapai daratan, aku langsung memberikan awan itu kepada Lyra. Terima kasih, Nada. Kamu sangat baik. Ini saja yang aku perlukan. Sekarang, kamu bisa kembali ke duniamu. Aku menutup mata, berharap saat membuka mata, aku bisa langsung kembali ke toko loa itu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Lyra bingung. Aku membuka mata. Kenapa aku tetap di sini? Karena kamu tidak kembali ke tempat awal pertemuan kita. Oh, aku harus pergi untuk menyelamatkan kotaku segera. Kelinci ini akan membantumu menemukan jalanmu kembali. Dengan bantuan kelinci, yang entah dari mana asalnya, aku bisa sampai ke tempat awal aku spawn. Setelah mengucapkan terima kasih, cahaya terang menyelimutiku kembali. Inilah saatnya. Dunia manusia, aku datang.